Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yanti Maridin, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halo Oleo angkatan 2018, konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini saya akan menjelaskan jurnal kondisi kualitas udara di dalam rumah di sekitar Cilegon dan gangguan pernapasan yang diakibatkannya. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara adalah ukuran yang digunakan untuk melalui pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Laporan WHO pada tahun 2012 menyebutkan terdapat 8 juta orang meninggal setiap harinya akibat polusi udara, di mana terdapat 4,8 juta meninggal akibat polusi udara yang diakibatkan oleh penghuni rumah. Efek yang ditimbulkan dari polusi udara di dalam rumah menunjukkan bahwa sangat penting untuk memperhatikan kualitas udara di dalam rumah, karena sebagian besar manusia banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Konsentrasi partikulat juga disebabkan oleh kegiatan memasak di rumah. Pada rumah yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar akan mengakibatkan peningkatan pada konsentrasi partikulat 10 dibandingkan dengan rumah yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Hal ini disebabkan oleh zat-zat polutan yang dilepaskan dari hasil pembakaran kayu bakar lebih banyak dibandingkan dengan pembakaran dengan minyak tanah ketika memasak. Kondisi lingkungan di luar ruangan juga memberikan dampak terhadap peningkatan zat polutan yang ada di dalam rumah. Banyaknya kendaraan yang lewat di depan rumah atau di sekitar pemukiman menjadi sumber polutan bagi udara di luar ruangan, karena zat polutan yang dikeluarkan dari hasil pembakaran mesin kendaraan tersebut. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data arsip dari Balai Besar Teknik Lingkungan Pengendalian Penyakit Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data pemeriksaan kualitas udara di daerah Cilegon pada tahun 2014. Sedangkan untuk data aktivitas penghuni di dalam rumah digunakan data kuesioner yang terdiri dari aktivitas merokok, aktivitas membakar sampah, aktivitas penggunaan obat nyamuk, serta gangguan pernapasan yang dialami oleh penghuni. Dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji statistik regresi linear dengan SPSS 22 untuk mengetahui hubungan antara variabel uji yaitu parameter kualitas udara dengan aktivitas penghuni rumah dan gangguan pernapasan. Gambaran aktivitas penghuni rumah. Dari gambar pertama kita lihat bahwa aktivitas merokok di 30 rumah terdapat 18 rumah yang penghuninya masih merokok di dalam ruangan yang sebagian besarnya dilakukan oleh para lelaki tua, dan terdapat 6 rumah yang membakar obat nyamuk bakar untuk mengusir nyamuk, serta terdapat 26 rumah yang melakukan aktivitas membakar sampah di sekitaran rumah atau perkarangan rumah. Selanjutnya gambar 2. Dapat dilihat bahwa terdapat 23 rumah yang para penghuninya mengalami gangguan pernapasan, yaitu diantaranya batuk dan pilek sebanyak 83%, sedangkan penghuni rumah yang menderita sesak nafas sebanyak 9%. Terdapat pula penghuni rumah yang hanya mengalami satu jenis gangguan pernapasan yaitu pilek sebanyak 4% atau batuk 4%. Penghuni rumah yang mengalami gangguan pernapasan di 30 rumah sebagian besar dialami oleh balita sebanyak 59%. Selain balita, orang tua juga mengalami gangguan pernapasan sebanyak 33%. Kualitas udara dan aktivitas penghuni rumah. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 2 yaitu sebanyak 24% konsentrasi partikulat 10 dipengaruhi aktivitas penghuni rumah. Konsentrasi partikulat 2,5 dipengaruhi oleh aktivitas penghuni rumah sebanyak 12%. Konsentrasi SO2 dipengaruhi oleh aktivitas penghuni rumah sebanyak 2%. Pada konsentrasi NO2 dipengaruhi oleh aktivitas penghuni rumah sebanyak 4%. Berdasarkan hasil analisis regresi, jika diketahui bahwa aktivitas merokok berhubungan dengan konsentrasi partikulat 10 dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Kualitas udara dengan gangguan pernapasan.
Pengaruh kualitas udara di dalam rumah dengan gangguan pernapasan yang dialami oleh penghuni rumah dapat saling mempengaruhi. Maka telah dilakukan analisis regresif terhadap dua variabel tersebut. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa gangguan pernapasan yang dialami oleh penghuni rumah dipengaruhi oleh partikulat 10, partikulat 2,5, SO2 dan NO2 yang terdapat di dalam rumah sebanyak 25%. Selain itu, gangguan pernapasan yang dialami oleh penghuni rumah berhubungan dengan konsentrasi SO2 dibandingkan dengan zat polutan lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa aktivitas merokok di dalam rumah mempengaruhi konsentrasi partikulat 10, partikulat 2,5, SO2 dan NO2. Zat polutan SO2 memberikan pengaruh pada gangguan pernapasan yang diderita oleh penghuni rumah dibandingkan dengan zat polutan lainnya. Saran dari peneliti ini yaitu di mana bagi peneliti selanjutnya maka perlu dilakukan penambahan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara di dalam rumah seperti kondisi fisik rumah yaitu luas kamar, luas ventilasi, banyaknya ventilasi, penggunaan jenis atap rumah dan kondisi fisik lainnya, serta aktivitas yang dilakukan penghuni rumah yaitu frekuensi membersihkan rumah, penggunaan bahan-bahan pembersih rumah, dan aktivitas lainnya. Selain itu, faktor aktivitas luar ruangan seperti kondisi lingkungan di area rumah, karena faktor aktivitas di luar rumah dapat mempengaruhi udara. Baik, itulah hasil penelitian dari kondisi kualitas udara di dalam rumah di sekitar Cilegodang dan gangguan pernapasan yang diakibatkannya. Penelitian ini diteliti oleh Verina Rahim dan Yeremia. Sekian dan terima kasih.